Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Nur Asti dari kelas Akuntansi Syariah 4E. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi gadai syariah atau RAHAN dan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. So, buat kalian yang masih bingung apa sih akuntansi gadai syariah itu dan gimana contoh soal beserta transaksinya, simak video penjelasan aku. Akuntansi Gadai Syariah RAHAN dengan dosen pengampu Bapak Fatkur Roman Al-Banjari SEME. Pengertian gadai atau RAHAN dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut Sri Susilo, pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Yang kedua, secara bahasa adalah al-subut wa al-dawam yang memiliki arti tetap dan kekal. Yang ketiga, secara istilah menurut Al-Qurtubi adalah menahan sebuah barang yang dimiliki orang yang berhutang oleh pihak yang memberikan hutang sebagai bentuk jaminan sampai pihak yang berhutang dapat melunasi hutangnya. Intinya, gadai atau RAHAN secara istilah adalah sebuah akad penyerahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai bentuk sebuah jaminan atas hutang sehingga orang yang menyerahkan dapat mengambil manfaat, yaitu berupa hutang tersebut. Selanjutnya, dasar hukum gadai atau RAHAN dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Yang kedua, Al-Sunnah dari Anas. Ia pernah berkata bahwa Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya. Yang ketiga, ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam. Rukun gadai syariah ada 5. Yang pertama, orang yang menggadaikan disebut juga dengan ar-rahin, orang yang menerima gadai disebut al-murtahin, barang yang digadaikan disebut al-marhun, utang disebut dengan al-marhun bih, dan sigot disebut juga dengan ijab dan qabul. Selain itu, ada syarat gadai syariah. Yang pertama, orang yang bertekad. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balik dan berakal. Yang kedua, sighat. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masyarakat depan. Yang ketiga, marhun bih atau utang. Ketentuannya harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah, dan harus dikualifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Jadi pinjaman itu jelas dan tertentu. Syarat yang terakhir yaitu marhun atau barang yang dijadikan agunan. Ketentuannya, agunan itu bisa dijual dan nilai seimbang dengan utang. Agunan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Agunan itu harus jelas dan tertentu. Agunan itu milik sah orang yang berhutang. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain. Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan agunan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Berikut ini adalah contoh soal transaksi RAHAN. Pada tanggal 5 Februari 2020, Pak Randy datang ke Pegadaian Syariah Malang atau singkatnya PSM untuk menggadaikan 1 unit sepeda gunung Pasifik atas namanya sendiri yang akan digunakan untuk tambahan keperluan usaha. Jangka waktu pinjaman yang diajukan selama 3 bulan dengan cara mengangsur. Berapa nilai taksiran sepeda gunung tersebut dan berapa besar pinjaman marhun bih maksimal yang dapat diambil Pak Randy, serta buatlah jurnal transaksinya. Diketahui cara menghitungnya. Untuk penaksiran barang kendaraan, patok taksiran Pegadaian Syariah ini didasarkan pada harga pasar setempat. HPS 1 unit sepeda gunung merek Pasifik tahun 2020 dinyatakan sebesar Rp8 juta. Biaya sewa tempat yang ditetapkan sebesar Rp75.000. Pinjaman yang ditetapkan Pegadaian presentasinya 90% dikarenakan termasuk golongan A. Untuk nilai pinjaman, dihitung 90% dikali Rp8 juta menghasilkan Rp7.200.000. Jadi, nilai taksiran marhun milik Pak Randy sebesar Rp8 juta dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Pak Randy sebesar Rp7.200.000 dari nilai taksiran. Untuk jasa titipan per 10 hari, cara menghitungnya Rp8 juta per 10.000, katakanlah 10 hari dengan jasa titipan 10.000 dikali 90 menghasilkan 72.000.
Untuk menghitung masa periode 3 bulan atau maksimal 120 hari, biaya ujrohnya Rp72.000 dikali 12 yaitu Rp864.000. Cara menjurnalnya dimulai dari tanggal 5 Februari 2020 pada saat PSM menerima barang gade itu tidak dijurnal tetapi hanya membuat tanda serah terima. Baru mulai tanggal 5 Februari 2020 pada saat PSM membayarkan uang tunai kepada Rahin, jurnalnya pembiayaan gade atau piutang pada kas sebesar Rp7.200.000. Tanggal 5 Februari 2020, Rahin membayar biaya administrasi, yaitu kas pada pendapatan biaya administrasi sebesar Rp75.000. Selanjutnya, tanggal 15 Februari 2020 pada saat menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset atau sewa tempat yang merupakan pendapatan sewa bagi pegadaian. Jurnalnya kas pada pendapatan sewa sebesar Rp72.000. Tanggal 2 Maret 2020, Pak Randy memilih mengangsur marun lebih kepada PSM sebesar Rp2.600.000. Jurnalnya kas pada pembiayaan atau gade piutang sebesar Rp2.600.000. Sisanya, Pak Randy mengangsur pada tanggal 4 April 2020. Angsuran kedua dilunasi oleh Pak Randy kepada PSM sebesar Rp2.400.000. Kas pada pembiayaan gade atau piutang sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 6 Mei 2020, sebelum jatuh tempo, Pak Randy melunasi sisa marun lebih dan barang gade dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang, serta membayar ujroh sesuai kesepakatan di awal akad sebesar Rp864.000. Jurnalnya kas pada pembiayaan atau gade piutang sebesar Rp2.200.000 dan kas pada pendapatan ujroh sebesar Rp864.000. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya, Salsabila Nur Asti. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.